Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Maya Arila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Siloam International Hospitals Tbk. Selamat menyaksikan. 1. Analisis laporan keuangan. 1. Analisis likuiditas. Yang pertama, ada current ratio. Dari hasil perhitungan PT Siloam di tahun 2021 memperoleh hasil 1,58%. Sedangkan di tahun 2022 memperoleh hasil 1,23%. Selisih penurunan dan pertumbuhan di tahun 2022 dan 2021 memperoleh hasil min 0,28%. Kesimpulannya, jadi kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 1,58% dan di tahun 2022 sebesar 1,23%. Maka, perusahaan tahun ini dalam membayar likuiditas perusahaan tidak efisien. Yang kedua, quick ratio. Dari hasil perhitungan PT Siloam di tahun 2021 memperoleh 1,44% dan sedangkan di tahun 2022 memperoleh hasil 1,40%. Kesimpulannya, jadi kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 1,44% dan di tahun 2022 sebesar 1,40%. Maka perusahaan tahun ini dalam bayar likuiditas perusahaan tidak efisien. Yang ketiga, cash ratio. Hasil perhitungan PT Siloam di tahun 2021 memperoleh 0,85%. Sedangkan di tahun 2022 memperoleh hasil 0,48%. Jadi kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 0,85% dan di tahun 2022 sebesar 0,48%. Maka perusahaan tahun ini dalam membayar likuiditas perusahaan tidak efisien. 2. Analisis leverage atau analisis hutang atau juga bisa disebut analisis solvabilitas. Yang pertama, debt to asset ratio. Hasil dari perhitungan PT Siloam di tahun 2021 memperoleh 0,29%, sedangkan di tahun 2022 memperoleh hasil 0,27%. Kesimpulannya, jadi pendanaan yang dimiliki perusahaan melalui hutang di tahun 2021 sebesar 0,29% dan di tahun 2021 sebesar 0,27%. Yang kedua, debt to equity ratio atau DER. Hasil perhitungan PT Siloam di tahun 2021 memperoleh hasil 0,42% dan di tahun 2022 memperoleh hasil 0,37%. Jadi jumlah ekuitas yang dijaminkan atas hutang perusahaan menurun dari tahun 2021 sebesar 0,42%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 0,37%. Maka jumlah ekuitas pada tahun ini tidak efisien. Yang ketiga, interest coverage ratio atau ICR. Di tahun 2021 memperoleh 18,4% dan di tahun 2022 memperoleh 17,5%. Kesimpulannya, jadi kemampuan perusahaan dalam membayar bunga menurun dari tahun 2021 sebesar 18,4%, sedangkan di tahun 2022 sebesar 17,5%. Maka semakin kecil bunga semakin bagus. Yang keempat, long term debt to equity ratio. Di tahun 2021 memperoleh 0,8% dan di tahun 2022 memperoleh 0,06%. Jadi total utang yang dijaminkan jaminan oleh perusahaan menurun di tahun 2021 sebesar 0,08% dan di tahun 2022 sebesar 0,06%. 3. Rasio profitabilitas. Yang pertama, ada gross profit margin.
Hasil dari perhitungan PT Siloam tahun 2021 memperoleh hasil 0,38%, sedangkan di tahun 2023 2022 memperoleh hasil 0,37%. Jadi laba kotor perusahaan tahun 2021 dengan tahun 2022 turun sebesar 1%. Yang kedua, net profit margin. Pada tahun 2021 memperoleh hasil 0,07% dan di tahun 2022 memperoleh hasil 0,07%. Jadi, laba bersih perusahaan pada tahun 2021 dengan tahun 2022 sama sebesar 0,07%. Selanjutnya, return on sales. Di tahun 2021 memperoleh hasil 0,12% dan di tahun 2022 memperoleh hasil 0,12%. Jadi laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT di tahun 2021 dan di tahun 2022 sama sebesar 0,12%. Selanjutnya return on asset. Di tahun 2021 memperoleh hasil 0,07% dan di tahun 2022 memperoleh hasil 0,07%. Jadi, laba dari total aset yang dimiliki perusahaan di tahun 2021 dan 2022 sama, sebesar 0,07%. Selanjutnya, ada return on equity. Di tahun 2021 memperoleh hasil sebesar 0,10% dan di tahun 2022 memperoleh hasil 0,10%. Jadi, laba dari total ekuitas yang dimiliki perusahaan di tahun 2021 dan 2022 sama sebesar 0,10%. 4. Rasio aktivitas. 1. Perputaran persediaan atau rasio inventory. PT Siloam mendapatkan hasil 31% di tahun 2021 dan 4% di tahun 2022. Dan untuk jumlah rasio inventory in days di tahun 2021 mendapatkan jumlah 11 kali dan di tahun 2022 mendapatkan hasil 77 kali. Jadi nilai rasio perusahaan dalam mengkonversi persediaannya mengalami penurunan. Di tahun 2021 sebesar 31% dan di tahun 2022 sebesar 4%. Dan untuk perhitungan harinya juga mengalami kelambatan. Di tahun 2021 hanya 11 kali dan di tahun 2022 mengalami kelambatan menjadi 77 kali. 2. Rasio perputaran piutang atau rasio break-even. Hasil perhitungan PT Siloam di tahun 2021 memperoleh hasil 8,10% dan di tahun 2022 memperoleh hasil 8,08%. Untuk perhitungan rasio break-even in days di tahun 2021 memperoleh jumlah 45 hari dan di tahun 2022 memperoleh hasil 45 hari. Jadi nilai rasio perusahaan dalam mengumpulkan pembayaran tunai dari pelanggan mengalami penurunan sebesar 2%. Di tahun 2021 sebesar 8,10% dan di tahun 2022 sebesar 8,08%. Dan untuk perhitungan hari di tahun 2021 dan di tahun 2022 mengalami kesamaan, yaitu 45 hari. 3. Rasio perputaran utang atau rasio payable. Di tahun 2021 memperoleh hasil 12,3% dan di tahun 2022 memperoleh hasil 13,7%. Untuk perhitungan rasio payable in days di tahun 2021 memperoleh hasil 0,029% dan di tahun 2022 memperoleh hasil 0,026. Kesimpulannya, nilai rasio ini mengindikasi perusahaan dalam menunjukkan perusahaan relatif efisien.
Jika semakin tinggi nilai pada rasio, pada tahun 2021 nilai rasio ini sebesar 12,3% dan di tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 13,7%. Maka semakin tinggi nilai rasio ini, semakin efisien perusahaan dalam membayar utang usaha. 4. Perputaran modal kerja. Hasil perhitungan PT Siloam di tahun 2021 memperoleh hasil 7,1%. Sedangkan di tahun 2022 memperoleh hasil 18,7%. Kesimpulannya, nilai modal kerja perusahaan pada tahun 2021 sebesar 7,18% dan nilai modal kerja pada tahun 2022 naik menjadi 18,7%. Maka perusahaan relatif efisien dalam memanfaatkan modal kerja. 5. Fixed asset turnover. Di tahun 2021 memperoleh hasil 2,04% dan di tahun 2022 memperoleh hasil 1,63%. Kesimpulannya, nilai rasio aktiva tetap tahun 2021 menjadi 2,04% dan menurun di tahun 2022 sebesar 1,63%. Maka aktiva tetap pada perusahaan menurun dan menjadi tidak efisien. 6. Perputaran total aset. Di tahun 2021 mendapatkan hasil 1% dan di tahun 2022 mendapatkan hasil 0,98%. Simpulannya, nilai rasio perusahaan pada tahun 2021 sebesar 1% dan di tahun 2022 turun menjadi 0,98%. Maka efisiensi perusahaan dalam tahun ini menurun. 5. Rasio pasar. Earning per share. Di tahun 2021 mendapatkan nilai 0,0042 dan di tahun 2022 mendapatkan hasil 0,000057. Selanjutnya, price earning ratio. Hasil perhitungan PT Siloam di tahun 2021 harga saham menjadi total 20.176.47.000 dan mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar 22.105.263 rupiah. Maka semakin besar nilai per suatu saham, maka semakin mahal harga saham. Terima kasih.